baru di pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu, didukung oleh para pemuda pimpinan pusat juga, dan beliau juga ikut dengan panitia 9 untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Jadi memang pendahulu kita dari Muhammadiyah luar biasa. Walaupun sekarang kadang tidak disebut dari Muhammadiyah, tapi nyata-nyata Kiai Haji Mas Mansur itu dari Muhammadiyah, pernah duduk sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. 12 tafsir lengkap Muhammadiyah oleh Kiai Haji Mas Mansur. Yang pertama itu memperdalam masuknya iman. Ini kata-katanya mungkin dalam masuknya iman. Kemudian yang kedua, memperluas paham agama. Yang ketiga, membuahkan budi pekerti. Membuahkan budi pekerti. Kalau sekarang ya akhlak, tapi kata-katanya dulu membuahkan budi pekerti. Kemudian yang keempat, menuntun amalan intikal. Menuntun amalan intikal. Intikal ini dalam rangka untuk perbaikan diri kita sendiri, self correction, muhasabah diri kita sendiri. Yang itu amalan intikal pakai istilah kita. Kemudian yang kelima, menguatkan persatuan, digitalisasi dan penulisan. Yang keenam, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Jadi dari dulu sudah ada hukum yang menegakkan keadilan. Yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Melakukan kebijaksanaan. Yang kedelapan, menguatkan majelis takmir. Menguatkan majelis takmir. Takmir sampai sekarang masih ada takmir. Ketika takmir itu dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah maupun Aisyah, takmir pertama itu ketika program kerja sudah berjalan sekitar separuh atau 2 tahunan. Terus nanti takmir kedua diadakan jelang kemudian yang ke-9, mengadakan konferensi bagian. Mengadakan konferensi bagian. Ini istilah dulu ya, sekali lagi, jadi istilahnya memang seperti itu. Yang ke-10, mempermusyawarahkan putusan. Mempermusyawarahkan putusan itu nanti setelah putusan pertama di wilayah ada muswil, ada musda dan seterusnya. Panggil nanti ada muswil di daerah, ada muswil
kehendak kita yang ada di dalam Muhammadiyah, yang sudah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maksudnya begitu. Tapi istilahnya mengawaskan gerakan jalan, bukan gerak jalan ya. Ini apa gerak jalan? Gerakan jalan, jalan masa lalu, sekarang, masa yang akan datang. Yang ke-12, mempersambungkan gerakan luar. Mempersambungkan gerakan luar. Ini maksudnya jejaring dengan luar Muhammadiyah. Kalau sekarang sudah go internasional, ya, sudah go internasional. Tapi istilahnya dulu mempersambungkan gerakan luar. Paham ya? Ini kalau di dengan bahasa Indonesia dengan jelas Google, cuma di sini kata-katanya seperti itu. Nah, bagaimana tidak seperti ini karena tahun 30-an sampai 40-an. Itu sekedar untuk pengertian bunda-bunda tercinta. Mau ada yang belum tahu 12 tafsir langkah Muhammadiyah. Nanti kami sedang mencari-cari pun ada yang hasil dari Ponorogo itu, jadi isinya apa itu penguatan ideologi Ponorogo, terus kemudian itu banyak yang untuk memperkuat kita dalam memperkuat ideologi bermuhammadiyah. Ini satu saja tidak saya jelaskan tentang iman, tentang akhlak, panjenengan sudah paham. Bunda-bunda tercinta, selanjutnya kami sampaikan informasi organisasi. Di bulan Desember sebentar kami sampaikan mulai tanggal 19 Desember 24 kami diundang dan menghadiri resepsi Hari Ibu dan HUT GOW ke-50. Yang datang saya dan Ibu Yati. Mana saya itu bukan nggak saya itu, karena itu sudah di sana. Kemudian tanggal saya sama Yati. Kemudian tanggal 24 Desember 2024 ini kami dapat undangan pengajian di Al-Munawwarah Delhi. Ini jamaah yang menghadiri dan saya sendiri tidak hadir. Itu sedang apa ya? Jamaah yang hadir. Kemudian di tanggal 28 Desember 24 PDA menghadiri pembukaan Kejoda Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang mewakili dari LBSO Ibu Maisarot seorang kancane. Ya, seorang. Bersamaan dengan itu 28/12/24 kami mengikuti pertemuan koordinator Banyumas Raya. Yang hadir saya, Bu Nana, Bu Hot, Bu Yati, Bu Sitian, Bu Fitri, kemudian Mbak Kamila. Dan pertemuan koordinator Banyumas Raya nanti kita gantian. Ada unsur harian, ada majelis dan lembaga. Karena biasanya itu kita sudah dipatok satu mobil. Satu mobil, kalau mobilnya bukan yang besar, berarti kan hanya 6. Kemarin kan 7 karena dapat pinjaman mobil agak besar. Kemudian hasil dari pertemuan koordinator Banyumas Raya, yang pertama itu pengarahan dari Lazismu Banyumas bahwa di situ dijelaskan keuangan Muhammadiyah se-Banyumas, termasuk manusia, termasuk otom yang lain, itu satu atap, semua di Lazismu. Jadi misalnya
modal bilang lazismu. Tapi infak-infaknya juga masuk ke lazismu. Nah, Banjarnegara untuk ngaisiannya belum bisa, baru Muhammadiyahnya. Ya, baru Muhammadiyahnya. Oke, BA-BA-nya. Oke, tapi kalau PBA-nya belum. Terima kasih atas waktunya. Beberapa saja. Sedikit akan kami sampaikan bahwa insya Allah besok dalam triwulan MEK itu akan melaporkan tentang hasil dari ITA toko Mulia Soibah, dan alhamdulillah sudah diperhitungkan kemarin tidak mengalami rugi, dan juga sudah diperhitungkan bahwa SHU-nya sisa hasil-sisanya yang dibagi besok per modal itu mendapat 73.000. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Ketua dan Ibu semua, apabila SHU-nya itu dari saham yang dari cabang itu diberikan akhlak sebagaimana buat kenang-kenangan, karena kalau di cabang mungkin dia dipenuhi lagi. Kon gimana rasanya? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Masing-masing Juga langsung. sehingga seizin Ibu Ketua. Ayo, ya. Ini bisa Jenengan aja. wilayah pusat tersebutkan terima suaranya dan harganya. Ternyata yang paling dekat nomor 3 nilainya 855. Kemudian yang kedua bawang, nilainya 1075. Yang pertama binorong 365, dan harapan 1 Sigaluh dinilai dengan nilai 850, dan Merden harapan kedua dengan nilai 820. Ini yang juara 1, videonya sudah dikirim ke wilayah untuk mengikuti lomba di tingkat wilayah BLH. Mudah-mudahan Banjarnegara mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga pada saatnya, karena lomba ini berjenjang sampai ke tingkat pusat, sehingga kalau nanti di wilayah mendapatkan nomor yang terbaik, ada peluang untuk sampai ke pusat. Oke? Kemudian di samping kemudian olahan pangan lokal juga sudah diadakan penilaian. Ini juara ketiganya adalah unggelan. Juara keduanya bawang, juara ke-1-nya pingit. Jadi pingit itu dengan kreasi dari pepaya yang bisa dimasak menjadi kering seperti kering kentang. Jadi itu ada spesifik dan pengalaman. Dan kemudian kalau bawang itu adalah olahan timbul dari opal. Dan unggulan nanti diumumkan. Tapi intinya juara 1-nya pingit, juara 2 bawang, dan juara 3 adalah unggulan. Dan seperti juga lomba GLH, maka juara 1-nya pingit juga supaya mengirimkan
sehingga bisa berpartisipasi di tingkat pusat. Terima kasih. Nah, kemudian hari ini ada lomba olahan pangan berbasis mie lezatmu. Sebetulnya tujuannya adalah lebih pada memasyarakatkan mie lezatmu. Namun ternyata tanpa disangka ini warga Aisyah ternyata luar biasa. Pada pintar-pintar kayak kreasinya macam-macam. Nah ini bisa ibu bersani dan nanti mudah-mudahan ada di bawah bisa dinikmati bersama-sama. Ini kemudian tadi sudah diadakan penilaian juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Nah, tapi untuk nama-namanya nanti adalah itu ada satu yang kami itu tidak kami nilai karena ada ketentuan yang tidak ditepati, terutama tentang harga bahan. Ini harga bahan itu ada maksimal, tapi tidak melengkapi harga yang sudah kita tentukan. Dengan sangat terpaksa sekali kami satu yang lain juga alhamdulillah semuanya bagus, rasanya tidak enak tapi enak banget. Luar biasa ini dalam waktu singkat telah muncul masyarakat dengan kreativitas ini. Ternyata yang memiliki semuanya ahli di dalam segala hal, mempunyai jiwa seni yang tinggi di dalam hal itu kan tandanya itu gercep gitu, karena mau terlalu mendadak gitu. Jadi kita kalau ada masalah yang mendadak memang harus segera memutuskan. Ternyata meskipun dalam waktu singkat 2 hari atau 3 hari ada 2 kali peserta yang semuanya menampilkan kreativitas masing-masing dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Ini kemudian setelah kami nilai dengan seksama, kami sebagai dewan juri 1, 2,